Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat kehadiran dari Bapak Ibu guru, pegawai dan perwakilan orang tua serta peserta didik yang berkesempatan hadir pada saat ini. Terima kasih juga buat Mama Kepala UPTD SMP Negeri 4 Lubelai yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai calon guru penggerak untuk mengadakan diskusi pemetaan aset atau modal di UPTD SMP Negeri 4 Lubelai. Karena itu kita akan memulai kegiatan ini dan memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala untuk menyampaikan 1-2 kata terus membuka kegiatan kita pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, salam, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan anugerah untuk menikmati hari baru dan kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan dalam kesempatan ini kita ada di ruangan ini guna kita rapat bersama dalam rangka kita melakukan pemetaan modal aset sekolah. Oleh karena itu beberapa hal dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini, yaitu bahwa dengan adanya pemetaan modal aset sekolah ini, maka tentunya kita bisa mengidentifikasi modal-modal apa saja yang ada di sekolah kita, yang menjadi kekuatan kita dalam kita melaksanakan kita punya proses kegiatan di sekolah ini. Dan dengan adanya pemetaan modal aset, maka kita juga bisa mengetahui apa yang menjadi potensi dan kekuatan di sekolah kita ini. Dan sebentar dalam rapat kita akan berkolaborasi menyatukan satu pendapat untuk melihat semua yang menjadi kelebihan, dan jika mungkin ada usulan-usulan, pemikiran-pemikiran dari teman-teman, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan untuk supaya bisa menjadi pertimbangan agar nanti ke depan hal itu juga bisa kita adakan atau kita tambahkan sebagai modal aset di sekolah kita untuk menunjang pendidikan yang ada di. Tentunya selaku kepala sekolah tidak melakukannya secara sendiri, tetapi harus melibatkan semua komponen sekolah atau warga sekolah yang terdiri dari Bapak Ibu selaku orang tua, Bapak Ibu selaku guru, dan juga para peserta didik. Saya berharap bahwa hasil kegiatan rapat kita siang hari ini dapat memberi manfaat dan juga nilai positif ke depannya dalam pengembangan sekolah, serta menjadi dorongan bagi kita sekalian juga untuk senantiasa menumbuhkan semangat kolaborasi yang lebih kuat lagi dalam meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, saya mengajak kita semua untuk ayo kita tergerak dan menggerakkan. Marilah kita belajar, berbagi, saling memotivasi, dan juga saling memberikan inspirasi untuk kemajuan pendidikan di tempat ini. Akhirnya saya secara resmi sebagai Kepala SMP 4 Lubelai membuka kegiatan ini dengan resmi. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 4 Lubelai yang sudah menyampaikan kata pembuka sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Acara berikut adalah kita akan mendengarkan pemaparan secara singkat terkait dengan modal atau aset di sebuah daerah, sebuah komponen, sebuah komunitas atau sebuah sekolah, terutama di sekolah kita UPTD SMP Negeri 4 Lubelai. Orang tua, Bapak Ibu guru dan adik-adik peserta didik, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang diskusi pemetaan aset
atau modal di UPTD SMP Negeri 4 Babelai. Hal ini terkait dengan kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Jadi dalam menjalankan kepemimpinan dalam sebuah komunitas atau sebuah sekolah, sangat penting untuk kita mendata aset atau modal yang kita miliki, dan itu menjadi kekuatan untuk kita dalam merancang program yang ada di sekolah atau komunitas kita. Baik Bapak Ibu dan semua peserta, ini 7 modal utama yang menjadi sumber daya yang ada di sekolah atau di komunitas. Ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan yang terakhir modal keagamaan atau kebudayaan. Baik, kita lihat modal manusia. Jadi secara harfiah, modal manusia itu merupakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset dari sebuah daerah, sebuah organisasi, atau sekolah. Nah, oleh karena itu, Bapak peserta semua, di sekolah kita, modal-modal manusia itu kurang lebih ada kepala sekolah yang memiliki kualifikasi pendidikannya S1 dan memiliki nilai karakter kepemimpinan dan memiliki nilai karakter sebagai manajer atau pemimpin di sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu guru, pegawai, tentu dengan kualifikasi pendidikan yang ada S1, ada juga yang SMA. Dan yang berikut, modal manusia di sekolah itu adalah murid atau peserta didik dengan memiliki nilai karakternya masing-masing. Yang berikut, komite sekolah dan juga orang tua murid. Yang berikut, pengawas sekolah. Itu beberapa hal terkait dengan modal manusia. Modal atau aset yang kedua yaitu modal sosial. Jadi modal sosial ini merupakan norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga sekolah, juga unsur kepercayaan atau jaringan antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat atau sekolah. Jadi contohnya adalah peraturan sekolah atau ada peraturan kelas. Terus yang berikut lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan juga lembaga keagamaan, pemerintah desa, dan juga modal sosial yang lain adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar. Yang ketiga, modal fisik. Jadi kita tahu bahwa kalau fisik dia berhubungan dengan tampilan luar kita, yaitu gedung, ada ruang kelas, ruang lab, ruang perpustakaan, tata usaha, ada lapangan olahraga, dan lain-lain sebagainya. Tentu ini semua dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Berikut modal lingkungan alam. Kita sekolah kita ada di pegunungan dan kekurangan air, tapi karena dengan rancangan kita bersama maka airnya sekarang terlihat dekat. Karena itu modal lingkungan yang kita miliki saat ini adalah taman sekolah yang terdiri dari taman-taman kelas, dan juga modal di sekitar kita adalah bukit Teletabis dan hutan yang bisa dipakai sebagai tempat karya wisata untuk guru dan siswa. Jadi itu modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar kita. Yang berikut modal finansial. Jadi modal finansial merupakan dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekolah yang dapat digunakan untuk
membiayai proses pembangunan maupun proses kegiatan yang ada di komunitas atau sekolah tersebut. Nah, yang kita miliki itu adalah dana BOSP, dana bantuan operasional sekolah, dan juga dana bantuan resminya lainnya yang disepakati bersama, yaitu dana komite. Dan juga beasiswa itu termasuk juga dalam modal finansial kita, karena ada anak kita yang menerima beasiswa PIP dan beasiswa yang lain. Yang berikut modal politik. Jadi politik ini bukan berhubungan dengan politik praktis yang ada di luar sana atau yang berhubungan dengan partai politik, tapi modal politik yang dimaksud adalah ukuran keterlibatan sosial dari sekolah kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Jadi model politik yang kita punya di sekolah ini yaitu rapat rutin yang kita mulai semester baru ini kita lakukan di setiap hari Sabtu dari model politik. Yang kedua, komunikasi proaktif dengan dinas terkait dengan kebutuhan maupun pelayanan yang ada di sekolah kita, dan kerjasama dengan pihak luar lainnya. Modal keagamaan dan budaya. Jadi ini modal terpenting juga yang ada di sekolah maupun di sekitar kita. Kalau di sekitar kita ada tempat ibadah seperti gereja dan lain-lain. Kalau yang kita miliki di sekolah adalah warga sekolah yang religius, termasuk peserta didik dan kita semua. Dan bagian dari itu adalah kita sering merayakan hari raya keagamaan, baik itu Natal, Halal Bihalal dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan budaya, kita juga terlibat dalam komunitas kebudayaan dan anak-anak kita sudah terlibat di kegiatan kebudayaan seperti menari dan lain-lain. Dan tidak kalah penting, budaya yang kita pupuk di sini adalah budaya gotong royong. Salah satunya adalah saat duka, misalkan orang tua dari salah satu siswa kita atau mungkin siswa tersebut mengalami kedukaan atau kita Bapak Ibu guru, biasanya ada budaya kebersamaan, yaitu kita memberikan uang sumbangan duka. Dan itu budaya positif yang ada di sekolah kita, salah satu bentuk budaya. Nah, itu beberapa penjelasan terkait dengan 7 modal itu. Karena itu mohon tanggapan dari kita semua terkait dengan penjelasan 7 modal tadi dengan contoh-contohnya. Jika masih ada yang kurang yang saya belum sempat data di sini, Bapak Ibu dan adik-adik peserta didik bisa melihat dan menambahkan sebagai masukan untuk memperlengkapi pendataan aset atau modal kita pada siang hari ini. Jadi terkait dengan 7 modal tadi. Oleh karena itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada kita semua, baik sebagai orang tua, sebagai Bapak Ibu guru, sebagai peserta didik, untuk kita sama-sama berdiskusi memberikan tanggapan balik terkait dengan 7 saya berikan. Guru, ada satu kegiatan, dua kegiatan kita, entah ini saya bingung di budaya atau di salah satu modal di situ. Kita punya kegiatan yang 2 minggu sekali itu ibadah dan kebersihan lingkungan itu. Kita sama-sama sepakat itu masuk di modal yang mana. Kalau ibadah mungkin dia masuk di budaya dan agama, tetapi yang kegiatan 7K itu kita sepakat dimasuk di mana. Baik, ini saja, terima kasih. Masih ada yang lain? Baik, terima kasih. Saya dari perwakilan orang tua. Artinya ada modal fisik situ yang perlu kita tambahkan, yaitu kita punya perpustakaan dengan ruang multimedia
Itu modal fisik yang kita punya. Kemudian ada modal fisik yaitu bagian dari sanitasi, yaitu kamar mandi. Kamar mandi itu juga masuk modal fisik. Artinya kamar mandi, WC dari siswa dan guru. Kemudian untuk modal lingkungan atau alam, itu selain kita punya lingkungan, ada dari pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan taman, kita punya satu fasilitas tadi yang masuk modal fisik atau apa itu tempat sampah. Itu bagian dari lingkungan sekolah yang bersih. Jadi itu mungkin yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari peserta ini di Batam. Saya tidak tahu dari modal mana, tapi kita mempunyai modal yaitu kita tatap muka, kerja kelompok antara siswa, dan juga kegiatan belajar bersama antara guru dan juga guru. Demikian dari saya. Terima kasih. Kita juga bisa menambahkan pada modal politik menyangkut dengan pergaulan antar siswa, pergaulan antar komunitas yang ada di dalam sekolah ini. Perlu untuk secara berkala kita buat kegiatan dari yang punya kaitannya dengan kebersihan, keamanan, untuk mencegah hal-hal yang tadi, contohnya tawuran siswa. Baik, terima kasih atas referensi kepada saya. Saya dari guru, ingin saya tambahkan di situ. Di sini kebetulan saya sebagai pengelola UKS. Jadi yang ingin saya tambahkan adalah kebetulan dari pihak kesehatan sering datang untuk sosialisasi kesehatan tentang anak-anak di sini. Jadi saya minta kira-kira kita ini saya lihat di modal sosial, itu ada juga peraturan tertib sekolah, dan juga ada musyawarah guru mata pelajaran. Kalau bisa dia dalam musyawarah guru mata pelajaran ini siswa juga dilibatkan, yaitu lomba-lomba lari, sehingga lomba lari 5 kilometer. Terima kasih. Mungkin aset sekolah yang kita miliki juga adalah peralatan IT. Karena kali ini kita memiliki sejumlah tablet dan juga sejumlah Chromebook yang dapat kita gunakan atau anak-anak gunakan dalam melakukan asesmen. Yang berikut, sekolah juga punya program kegiatan pengembangan diri. Itu untuk kompetensi siswa dalam hal pengembangan minat dan bakat. Yang berikut, sekolah juga memiliki peraturan akademik, kurikulum sekolah, dan juga punya kode etik sekolah yang ini merupakan modal masukan dari kepala sekolah, perwakilan orang tua, perwakilan dari guru, dan juga perwakilan peserta didik terkait dengan modal-modal yang ada di sekolah kita. Jadi terkait dengan ibadah dan kebersihan, itu dia masuk di dalam modal budaya, agama dan budaya. Karena kebersihan itu suatu budaya positif dan kita akan lakukan terus menerus. Yang namanya budaya itu adalah suatu kebiasaan yang akan dilakukan terus menerus. Terus modal fisik yang disampaikan oleh perwakilan orang tua tadi tentang perpustakaan, ruang multimedia, sanitasi, itu dia masuk di modal fisik. Dan juga modal politik terkait dengan sosialisasi
sosialisasi kesehatan, sosialisasi dari pihak keamanan, itu yang masuk di modal politik. Musyawarah guru mata pelajaran baik tingkat sekolah maupun tingkat K3S itu dia masuk di modal sosial. Kita bersama dengan kelompok praktisi IT, tablet, Chromebook itu dia masuk di fisik, modal fisik. Peraturan kurikulum sekolah dan kode etik itu dimasuk di sosial. Jadi baik, terima kasih buat masukan dari kita semua. Ini akan memperkaya kita dalam pendataan modal atau aset yang ada di sekolah kita. Jadi tujuan dari pendataan atau pemetaan aset atau modal yang ada di sekolah kita supaya kita dalam menyusun visi misi atau menyusun program kerja itu kita berpatokan bahwa ada pada modal yang kita punya. Saya juga berharap kolaborasi yang ada ini tetap terjaga sehingga kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya, karena kita tahu bahwa kita semua tentunya memiliki kekurangan-kekurangan, tetapi dengan adanya kekuatan dan kolaborasi maka bisa menjawab semua kekurangan-kekurangan yang ada. Saya juga berterima kasih untuk kegiatan yang sangat baik pada siang hari ini. Saya memberikan profesiat untuk Pak Riki khususnya selaku penyelenggara kegiatan, dan juga menyampaikan banyak terima kasih untuk partisipasi kerjasama yang baik dari semua teman Bapak Ibu guru maupun orang tua dan juga peserta didik. Dan yang terakhir, kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala tugas dan karya kita ke depannya. Dan dengan demikian maka saya menutup seluruh rangkaian kegiatan pemetaan modal aset sekolah siang hari ini dengan risi.